Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahabatihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan jangan sekali-kali kalian meninggalkan dunia ini melainkan kalian meninggalkannya dalam keadaan beragama Islam. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki baginya mendapatkan kebaikan-kebaikan, niscaya Allah Subhanahu wa taala fahamkan dia tentang agama ini, yaitu dinul Islam. Ma'asyiral muslimin, saudaraku, saudariku seiman yang saya hormati dan yang saya cintai karena Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di hari yang ke-8 dari bulan Dzulqa'dah ini, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin masih memberikan begitu banyak limpahan rahmat dan nikmat-nikmatnya kepada kita. Dari sekian banyak nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, nikmat yang terbesar adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita masih diberikan kecintaan untuk bisa menghidupkan sunnah syariat ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala sudah barang tentu untuk mensyukurinya, untuk menggunakan kenikmatan-kenikmatan itu sebagaimana semestinya. Karena Allah Subhanahu wa taala berwasiat kepada kita, washkuruli wa la takfurun, bersyukurlah kalian wahai hambaku atas semua nikmat-nikmatku, dan jangan sekali-kali kalian menjadi hamba yang kufur terhadap nikmat-nikmatku. Ma'asyiral muslimin, saudaraku saudariku seiman yang saya hormati dan yang saya cintai karena Allah, kita pun tidak lupa untuk selalu dan senantiasa memanjatkan salawat dan salam untuk kekasih kita Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan seluruh umatnya yang senantiasa meneladani, menghidupkan, mengikuti syariat ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Semoga kita termasuk umat beliau sallallahu alaihi wasallam yang nantinya dihalalkan untuk mendapatkan syafaatnya untuk bersama-sama masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, saudaraku, saudariku seiman yang saya hormati dan yang saya cintai karena Allah,
Setiap kita pasti menginginkan untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Azza wa Jalla. Surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, diselamatkannya kita dari siksa neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, ma'asyiral muslimin, perlu kita ketahui, untuk mendapatkan itu semua tidaklah semudah membalikkan telapak tangan kita. Untuk mendapatkan kecintaan dari Allah, kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang hamba dituntut untuk memiliki kesungguhan di dalam menghambakan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla. Seorang hamba dituntut untuk totalitas di dalam meraih apa yang ia cita-citakan, yaitu meraih surganya Allah Azza wa Jalla. Dia harus berusaha dengan semaksimal mungkin. Nah, salah satu bentuk usaha untuk mendapatkan kecintaan Allah, untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, surganya dan kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalamnya, salah satunya adalah kita mempelajari ilmu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam perintahkan untuk dipelajari. Dari sekian banyak ilmu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan untuk dipelajari, salah satunya adalah mempelajari kaidah-kaidah ilmu bahasa Arab, bahasa Al-Quran, bahasa Ahlus Sama, bahasa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam menjelaskan, menerangkan agama ini. Dan untuk memahami, untuk mengerti dengan baik dan benar ilmu ini, wahai saudaraku dan saudariku seiman, seperti yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala wasiatkan kepada kita, kita harus bersungguh-sungguh, kita harus mengerahkan seluruh daya, upaya, kemampuan yang kita miliki. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Sesungguhnya orang-orang yang bersungguh-sungguh, sesungguhnya orang-orang yang berjihad totalitas di dalam meraih keridhaan Allah Azza wa Jalla, di dalam meraih kebaikan-kebaikan dari Allah Azza wa Jalla, apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Lanahdiyannahum subulana. Dipastikan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, jalan-jalan untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan tersebut. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu dan senantiasa bersama dengan mereka-mereka yang mau melakukan apa? Kebaikan. Ma'asyiral muslimin, saudaraku saudariku seiman, dari penjelasan Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas, jelaslah bagi kita bahwa untuk merealisasikan, untuk mewujudkan apa yang kita cita-citakan, mendapatkan surganya Allah, diselamatkan dari siksa neraka Allah Azza wa Jalla, kita dituntut, wahai saudaraku dan saudariku, untuk totalitas, untuk bersungguh-sungguh, ya. Kita maksimalkan doa harapan kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan baik dan benar. Kita maksimalkan usaha kita, salah satunya agar di dalam memahami ini ilmu, kita diberikan kefahaman dengan baik dan benar. Ilmu yang kita pelajari ini benar-benar ilmu yang bermanfaat. Kita harus selalu dan senantiasa mengulang, kita harus selalu dan senantiasa membaca, kita harus selalu dan senantiasa mencoba dan terus mencoba setelah kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Karena dua hal di ataslah, ma'asyiral muslimin, kunci keberhasilan untuk meraih, untuk mendapatkan apa yang dicita-citakan, apa yang diinginkan oleh setiap hamba, oleh setiap muslim, baik laki-laki ataupun perempuan. Semoga sedikit nasihat ini
bisa memberikan semangat bagi diri saya pribadi dan untuk saudaraku, saudariku seiman, bahwa untuk menggapai kebaikan dari Allah Azza wa Jalla, untuk keluar dari keburukan-keburukan baik di dunia maupun nanti di akhirat, tidaklah sekedar kita hanya mengandai-andai, tapi kita harus selalu dan senantiasa berdoa. Kita harus selalu dan senantiasa memaksimalkan bentuk ikhtiar kita hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti orang-orang yang Allah sesatkan. Jangan seperti orang-orang yang Allah murkai. Mereka ya di dalam mengharapkan surga Allah Azza wa Jalla, mereka hanya mengklaim diri mereka lah yang pasti akan masuk ke dalam surga. Wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Mereka orang-orang Yahudi, mereka orang-orang Nasrani mengklaim, mengatakan tidak akan masuk ke dalam surga melainkan hanya orang-orang Yahudi ataupun hanya orang-orang Nasrani. Allah langsung membantah, tilka amaniyuhum, itu hanyalah angan-angan kosong mereka semata. Itu hanyalah igauan mereka. Itu hanyalah harapan kosong mereka. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, datangkan bukti dari kebenaran apa yang mereka harapkan itu, jika kalian benar-benar termasuk orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Mari tinggalkan mencontoh, mengikuti mereka. Jadilah kita hamba Allah Subhanahu wa taala yang mau senantiasa berdoa, memohon, berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita terus berusaha dengan maksimal, berusaha dengan baik dan benar seperti yang telah dicontohkan oleh kekasih kita Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat, usaha akan senantiasa membuahkan hasil jika usaha itu kita lakukan dengan baik dan benar. Semoga Allah memudahkan seluruh apa yang kita cita-citakan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini memberikan kepada kita kefahaman, memberikan kepada kita tambahan ilmu yang bermanfaat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yakhsha'u wa min nafsin la tashba'u wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah ya Rabb, sesungguhnya kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, amal ibadah yang diterima. Ya Allah ya Rabb, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak pernah khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah puas, dan kami ya Rabb berlindung kepadamu dari doa-doa yang tidak Engkau kabulkan. Amin ya Rabbal Alamin. Ma'asyiral muslimin, saudaraku, saudariku seiman yang saya hormati dan yang saya cintai karena Allah. Sebelum kita melanjutkan pembahasan kita al-asmaul marfu'ah, isim-isim yang di-i'rab marfu' dari 7 pembahasan yang nanti akan kita selesaikan, kita akan mengulang sekilas pelajaran-pelajaran yang telah kita pelajari. Jadi al-asmaul marfu'ah, isim-isim yang harus di-i'rab marfu', sudah barang tentu dengan tanda rafa untuk isim dhammah dhammatain, akhiran alif yaitu ani, kemudian akhiran apa? Waw sukun, kemudian apa? Dhammah muqaddarah, berlaku pada bentuk isim fa'il. Yang kedua adalah naibul fa'il. Yang ketiga adalah al-mubtada'u. Yang keempat adalah al-khabaru. Yang kelima adalah ismu kana dan saudara-saudaranya. Yang keenam adalah apa? Khabaru inna dan saudara-saudaranya. Dan nanti yang terakhir yang akan kita bahas
adalah apa? At-tawabi'u li ismil marfu, yang mengikuti i'rab isim-isim yang marfu, meliputi 4 bab. Yang pertama adalah an-na'tu atau as-sifatu, yang kedua adalah al-atfu, yang ketiga adalah at-taukidu, dan yang terakhir adalah al-badlu. Insyaallah pembahasan yang terakhir, poin yang ketujuh dari isim-isim yang marfu yang terbagi menjadi 4 poin tadi akan kita bahas satu persatu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan ya kita semua di dalam memahami penjelasan ini. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, saudariku seiman yang saya hormati dan yang saya cintai karena Allah, sebelum kita memasuki pembahasan yang ketujuh dari al-asma al-marfu'ah, yaitu at-tawabi'u li ismil marfu', kata yang mengikuti i'rab isim yang marfu', izinkan saya untuk mengulang pembahasan yang ketiga sampai pembahasan yang keenam dari pembahasan isim-isim yang marfu'. Ketahuilah wahai saudaraku dan saudariku seiman, pembahasan yang pertama dan pembahasan yang kedua dari isim-isim yang marfu' ada dalam bab apa? Jumlatun fi'liyatun. Ada dalam pembahasan apa? Jumlah fi'liyah. Mengapa? Karena pembahasan yang pertama ya, kita mempelajari apa? Al-fa'ilu, di mana al-fa'ilu adalah isim yang marfu yang berkedudukan sebagai pelaku, pelaksana, subjek dari kata kerja yang ada sebelumnya. Ya. Dan al-fa'ilu di sini adalah isim yang marfu yang terletak sesudah apa? Fi'il ma'lum. Ingat, terletak sesudah fi'il yang maklum. Oleh karenanya dia ada dalam pembahasan apa? Jumlatun fi'liyah. Karena isim marfu yang terletak sesudah fi'il ma'lum, kata kerja aktif. Kemudian yang kedua adalah apa? Naibul fa'ili. Naibul fa'ili adalah pengganti dari subjek isim yang marfu yang terletak sesudah fi'il majhul, kata kerja pasif. Ingat, isim yang i'rabnya marfu yang terletak sesudah fi'il majhul. Nah, di sana ada apa? Fi'il, ya. Akan tetapi perbedaannya dengan yang pertama, al-fa'il terletak sesudah fi'il ma'lum, sedangkan naibul fa'ili terletak sesudah fi'il yang majhul. Oleh karenanya dua-duanya ini ada dalam pembahasan jumlatun fi'liyah, yaitu kalimat yang telah sempurna yang diawali oleh fi'il, baik fi'ilnya itu apa? Kata kerja aktif, ataupun fi'ilnya itu kata kerja apa? Pasif. Kemudian pembahasan yang ketiga, pembahasan yang keempat, pembahasan yang kelima, dan pembahasan yang keenam. Apa pembahasan yang ketiga? Al-mubtada'u. Apa pembahasan yang keempat? Al-khabaru. Apa pembahasan yang kelima? Ismu kana dan saudara-saudaranya. Apa pembahasan yang keenam? Khabaru inna dan saudara-saudaranya. 4 pembahasan ini dari poin yang ketiga, al-mubtada'u, kemudian al-khabaru, kemudian ismu kana wa akhwatuha, kemudian khabaru inna wa akhwatiha. Semua ini, saudaraku dan saudariku, ada dalam pembahasan apa? Jumlatun apa? Ismiyatun. Ingat, ada dalam pembahasan apa? Jumlah ismiyah, yaitu kalimat yang telah sempurna dan dia diawali oleh apa? Isim. Perhatikan, mubtada'nya adalah apa? Kalimat yang telah sempurna ya di dalam jumlah ismiyah, dan dia menjadi inti pokok pembahasan daripada apa? Jumlah ismiyah tersebut. Isim ma'rifah
yang mendahului jumlah ismiyah i'rabnya marfu'. I'rabnya apa? Marfu'. Begitu pula dengan khabar. Khabar adalah isim marfu' yang berkedudukan sebagai kata dan yang lainnya yang menerangkan apa? Mubtada. Begitu pula dengan apa? Ismu kana dan saudara-saudaranya. Isim yang i'rabnya marfu' yang dipengaruhi oleh apa? Kana dan saudara-saudaranya. Di mana fungsi kegunaan dari kana dan saudara-saudaranya seperti yang telah kita bahas di pembahasan sebelumnya adalah merofakkan isim dan menasabkan apa? Khabar. Begitu pula pembahasan yang keenam, yaitu khabaru inna dan saudara-saudaranya, yaitu isim yang marfu yang dipengaruhi oleh apa? Inna dan saudara-saudaranya. Di mana inna dan saudara-saudaranya, saudaraku, saudariku, sebagaimana yang telah kita bahas, fungsinya adalah apa? Menasabkan isim dan merofakkan apa? Khabar. Dan semua pembahasan ini kita tidak bisa lepas dari pembahasan apa? Jumlah ismiyah yang di dalamnya ada apa? Mubtadaun dan ada apa? Khabarun. Ada apa? Ada mubtada dan ada khabar. Mubtada memiliki syarat umum, dia harus apa? Ma'rifah. Kemudian khabar memiliki beberapa bentuk. Salah satunya adalah bentuk khabar mufrad. Kemudian apa? Khabar syibhul jumlah. Kemudian apa? Khabar jumlah meliputi fi'liyatun dan apa? Ismiyatun. Nah, inilah dua hal yang mesti ada di dalam jumlah apa? Ismiyah. Yang selalu ada di dalam jumlah ismiyah, yaitu apa? Subjek dan predikat, yaitu kata yang diterangkan dan kata yang menerangkan. Nah, ketika mubtada dan khabar ini, saudaraku dan saudariku seiman, azani wa azzakumullah, telah dipengaruhi oleh kana dan saudara-saudaranya. Ingat, kata pertama i'rabnya tetap apa? Raf'un, tetap apa? Rafa. Sedangkan kata yang kedua berubah i'rabnya menjadi apa? Nasbun. Limadha? Mengapa? Karena ketika kana dan saudara-saudaranya, kana wa akhwatuha, memasuki jumlah ismiyah, maka jumlah ismiyah itu mubtada'nya tetap dalam posisi apa? Rafa. Sedangkan khobarnya berubah menjadi i'rab apa? Mansub. Rafa sudah barang tentu dengan apa? Dhammah ataupun dhammatainnya, alif, waw sukunnya, dan yang terakhir apa? Dhammatun muqaddar. Kemudian khabar berubah menjadi i'rab nasab, sudah barang tentu dengan tanda nasab apa? Fathah atau fathatain. Kemudian apa? Kasrah ataupun kasratain. Kemudian alif, kemudian ya sukun, kemudian apa? Fathatun muqaddaratun. Nah, ini ketika jumlah ismiyah dimasuki oleh apa? Kana dan saudara-saudaranya, yang berubah istilahnya dengan apa? Ismu kana dan saudara-saudaranya, khabaru kana dan saudara-saudaranya. Begitu pula saudaraku dan saudariku seiman, azani wa azzakumullah, ketika jumlah ismiyah yang di dalamnya terdapat unsur mubtada dan khabar ini diawali, didahului oleh inna dan saudara-saudaranya. Ingat saudaraku, bahwa inna dan saudara-saudaranya apa tadi fungsinya? Menasabkan isim dan merofakkan apa? Khabar. Maka ketika mubtada ini telah diawali oleh inna dan saudara-saudaranya, ingat, maka mubtada itu berubah i'rabnya menjadi apa? Nasbun. Sudah barang tentu dengan tanda nasab seperti yang telah kita sebutkan tadi. Ada fathah, ada fathatain, ada kasrah, ada kasratain, ada alif, ada ya sukun, ada pula apa? Fathatun muqaddaratun. Nah,
Sedangkan khabar, kata dan yang lainnya yang menerangkan apa kata yang diterangkan yaitu mubtada, ketika kalimat ini telah diawali oleh inna dan saudara-saudaranya, apakah i'rabnya berubah sebagaimana jumlah ismiyah diawali oleh kana dan saudara-saudaranya? Tidak, wahai saudaraku. Khabar di sini i'rabnya tetap dalam posisi apa? Raf'un. Ingat, i'rabnya khabar ini ya tetap dalam posisi apa? Rafa'. Sudah barang tentu dengan tanda rafa' seperti yang kita ketahui, dhammah atau dhammatain, kemudian alif, kemudian waw sukun, kemudian apa? Dhammatun muqaddar. Ya. Jadi sekali lagi wahai saudaraku dan saudariku seiman, pembahasan yang ketiga mubtada, pembahasan yang keempat khabar, yang kelima ismu kana dan saudaranya, yang keenam khabaru inna dan saudaranya adalah bab-bab yang ada di dalam apa? Bab besar jumlatun ismiyatun, yaitu kalimat yang telah sempurna dan dia diawali oleh apa? Isim. Yaitu apa? Ada unsur mubtada, ada unsur apa? Khabar. Dan perlu diingat ya, seperti yang tadi telah disampaikan pada poin yang kelima dan pada poin yang keenam, bahwa mubtada dan khabar bisa mengalami perubahan apa? Istilah, dan juga bisa mengalami perubahan apa? I'rab jika jumlah ismiyah tersebut telah didahului oleh kana wa akhwatuha ataupun inna wa akhwatuha. Apa kemarin fungsinya? Merofakkan isim dan menasobkan khabar. Apa kemarin fungsi daripada inna dan saudara-saudaranya? Menasobkan isim dan merofakkan apa? Khabar. Saudaraku, saudariku seiman, azani wa azzakumullah. Inilah sekilas pembahasan tentang apa? Jumlatun ismiyatun, yaitu kalimat yang diawali oleh isim. Sekarang saudaraku dan saudariku seiman, kita akan melanjutkan pembahasan yang berikutnya dari pembahasan apa? Al-asmaul marfu'ah, yaitu isim-isim yang di-i'rab apa? Marfu'. Seperti di awal yang telah disebutkan tadi, bahwa pembahasan yang ketujuh ya, dari al-asmaul marfu'ah adalah at-tawabi'u na'am li ismil marfu'i, ya, yaitu kata yang mengikuti i'rab isim-isim yang apa? Rafa'. Di mana pembahasan yang ketujuh ini wahai saudaraku dan saudariku ya, meliputi 4 bab. Nah, meliputi apa? 4 bab. Yang pertama adalah apa? An-na'tu ataupun apa? Al-wasfu. Kemudian yang kedua adalah apa? Al-'atfu. Kemudian yang ketiga adalah apa? At-taukidu. Dan yang terakhir adalah apa? Al-badlu. Inilah 4 bab ya, 4 pembahasan yang ada di dalam poin pembahasan yang terakhir dari al-asma al-marfu'ah, dari isim-isim yang di-i'rab apa? Rafa'. Dan insya Allah pada kesempatan ini kita akan fokus membahas tentang apa? An-na'tu ataupun apa? Al-wasfu. Tolong diperhatikan wahai saudaraku dan saudariku seiman ya, di buku kita masing-masing, yaitu ada di halaman yang ke-173 ya, buku yang disusun oleh Ustaz ya Aceng Zakaria. Di halaman 173 dan seterusnya, di sana disebutkan oleh beliau penyusun, yaitu bab pertama dari pembahasan apa? An-na'tu. Ya, jadi bab yang pertama dari pembahasan at-tawabi'u li ismil marfu'. Beliau menyebutkan na'at atau disebut juga sebagai apa? Sifat adalah isim yang mengikuti isim yang lainnya ya, dengan fungsi untuk menjelaskan sifat dari isim sebelumnya. Jadi
ketika saudaraku dan saudariku seiman, kita membahas apa? Pembahasan anak itu. Ya. Pembahasan yang pertama dari al-asma, ya, al-marfu'ah, yaitu poin at-tawabi'u li ismil marfu', isim-isim yang mengikuti i'rab isim-isim yang marfu'. Ketika kita membahas anak itu, maka tolong diperhatikan tentang apa itu anak itu. Apa itu al-wasfu? Penyusun memberikan penjelasan, na'at atau disebut juga dengan apa? Sifat adalah isim yang mengikuti isim yang lain dengan fungsi untuk menjelaskan, ingat, untuk menerangkan, untuk menjelaskan sifat dari isim sebelumnya, ya. Dan ya, pembahasan ini, ya, poin yang pertama dari at-tawabi li ismil marfu, yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya, ya, tergantung isim yang diikutinya itu i'rabnya apa. Dan telah kita pelajari bahwa i'rabul ismi, nah, i'rab isim itu saudaraku dan saudariku kan ada berapa? Ada 3. Ada rafa, kemudian ada nasab, kemudian ada apa? Ada jar. Nah, pembahasan kita dari 3 i'rab isim ini masih fokus dalam pembahasan apa? Ya, i'rab isim marfu. Maka ketika kita masuk ke dalam pembahasan anak tuh, maka ingat, kita tidak boleh apa? Keluar dari pembahasan apa? Al-marfu. Kalaulah nanti disebutkan contoh-contohnya, itu hanya sekedar apa? Contoh, oh ternyata anak tuh ataupun al-wasfu itu adalah kata yang mengikuti isim, kata yang mengikuti i'rab isim sebelumnya, baik i'rabnya itu rafa, nasab ataupun jar. Jadi tergantung yang diikuti, ya, yang disifati. Salah satu contoh misalnya saudaraku, ketika kita mendapati kalimat apa? Misalnya ja'al waladul apa? Jamilu. Perhatikan baik-baik. Naam. Ja'al waladul jamilu. Ya, 2 kata ini, wahai saudaraku dan saudariku, seperti yang telah kita pelajari di pembahasan yang pertama dari al-asmaul marfu'ah, kedudukannya apa? Nah, kedudukannya dia adalah apa? Fa'ilun. Kedudukannya apa? Fa'ilun. Limadha? Karena dia terletak sesudah apa? Fi'lun ma'lumun. Kata kerja aktif, yaitu apa? Ja'a. Maka kenapa kata al-waladu di sini tidak kita baca al-walada? Huruf yang terakhir dari kata al-waladu di sini tidak kita baca apa? Al-walada. Tidak pula kita baca apa? Al-waladi. Limadha? Nah, tadi telah diterangkan, karena dia isim yang terletak sesudah fi'il maklum, kata kerja aktif, ya, maka i'rabnya, kedudukannya harus marfu sebagai fa'il. Dan fa'il tidak mungkin i'rabnya mansub. Fa'il tidak mungkin i'rabnya majrur. Fa'il i'rabnya apa? Selalu apa? Marfu. Nah, al-waladu di sini kalau kita tadi bertanya, kenapa al-waladu? Terang ya, jelas insyaallah, fa'il marfu'un bidhammati, karena dia apa? Ismul mufrad. Terletak sesudah fi'il apa? Maklum. Selain al-waladu di sini, wahai saudaraku dan saudariku, ya, dia i'rabnya marfu', dia memiliki apa? Istilah lain. Dalam pembahasan an-na'tu atau al-wasfu ini, dia sebagai apa? Man'utun ataupun apa? Mausufun. Jadi ada istilah apa? An-na'tu, al-wasfu, ada istilah apa? Al-man'utu atau al-mausufu. Apa itu an-na'tu atau apa itu al-wasfu? Tadi telah diterangkan di awal, yaitu kata yang mensifati kata sebelumnya. Nah, kata sebelumnya yang disifati oleh an-na'tu ataupun al-wasfu ini istilahnya apa? Al-man'utu atau apa? Al-mausufu. Nah, al-waladu di sini, saudaraku dan saudariku,
kedudukan dia, ya, istilah dia adalah apa? Sebagai man'ut, sebagai mausuf, kata yang disifati oleh kata sesudahnya. Nah, sekarang kalau ada kata yang disifati, berarti ada kata yang mensifati. Mana kata yang mensifati daripada al-waladu di sini? Sudah barang tentu adalah apa? Al-jamilu. Maka al-jamilu di sini kita katakan apa? Na'tun atau wasfun. Sebagai apa? Na'tun atau apa? Wasfun. Untuk siapa? Sudah barang tentu untuk apa? Al-waladu. Jadi al-jamilu, ya, i'rabnya di sini apa? Saudaraku, saudariku, marfu'un bidhammati, karena dia bentuknya isim mufrad. Kenapa tidak dengan apa? Dhammatin, karena dia bentuknya ma'rifat. I'rab dia, bentuk dia, kedudukan dia seperti ini, bukan dengan fathah, bukan pula dengan kasrah. Limana? Karena dia sebagai kata yang mensifati kata yang disifati. Maka di sana kita harus mengetahui, saudaraku dan saudariku seiman, kaidah yang apa ada dalam, ya, istilah sifat atau na'at. Maka diterangkan bahwa, ya, na'at ataupun apa? Sifat na'tun ataupun apa? Wasfun harus sesuai, ya, dengan apa? Dengan man'ut ataupun dengan apa? Mausuf. Mausuf dalam 4 hal. Nah, ini tolong diperhatikan baik-baik. Jadi na'at ataupun sifat harus sesuai dengan apa? Man'ut ataupun mausuf dalam 4 hal. Perhatikan baik-baik. 4 hal ini itu apa? Yang pertama, 4 hal ini adalah dalam hal apa? I'rabnya. Dalam hal apa? I'rabnya. Perhatikan di sini. Ja'al waladul jamilu. Seorang anak laki-laki yang tampan itu telah datang. Seorang anak laki-laki yang tampan itu telah apa? Tiba. Perhatikan baik-baik. Naam. Al-jamilu i'rabnya apa tadi? Naam, i'rabnya rafa. Nah, sekarang apakah na'at di sini sudah benar mengikuti i'rab dari man'utnya? Perhatikan, al-waladu. Naam, tertulis apa di sini? Al-waladu. Tidak boleh kita beri harokat al-walada wala al-walad. Enggak boleh. Harus kita beri harokat apa? Al-waladu. I'rabnya apa di sini jika ditanya? I'rabnya rafa. Begitu pula nanti ketika contoh ini saya rubah menjadi bentuk dualis, menjadi bentuk jamak, maka harus sama. Kalau kata yang disifati itu i'rabnya apa? Rafa, maka apa? Kata yang mensifati i'rabnya harus ikut apa? Rafa. Beda dengan apa? Misalnya contoh, ya, yang kedua. Perhatikan baik-baik, ya. Ra'aitul waladal na'am jamila. Perhatikan baik-baik. Ra'aitul waladal jamila. Saya telah melihat seorang anak laki-laki yang tampan. Ra'aitul waladal jamila. Saya telah melihat seorang anak laki-laki yang tampan. Mana susunan anak tu? Mana susunan al-wasfu yang di dalamnya ada na'at dan man'ut di dalam kalimat fi'liyah ini? Mana saudaraku dan saudariku? Nah, ini adalah apa? Susunan anak tu sebagaimana tadi apa? Al-waladul jamilu. Yang di dalamnya terdapat apa? Na'tun dan apa? Man'utun, atau istilah lainnya apa tadi? Wasfun ataupun apa? Mausufun. Nah, perhatikan di sini perubahan i'rab, ya, dari rafa menjadi apa? Nasab. Karena apa? Berubahnya kedudukan dari masing-masing dua kata tersebut. Kalau ini saudaraku dan saudariku, kedudukannya dalam jumlah fi'liyah sebagai apa? Nah, sebagai apa? Fa'il. Nah, fa'il i'rabnya harus apa?
harus marfu. Sedangkan di sini, wahai saudaraku dan saudariku, seperti yang pernah kita singgung di kelas, di pelajaran-pelajaran sebelumnya, dia sebagai objek penderita atau istilahnya apa? Maf'ul bihi. Di mana maf'ul bihi itu harus nasab. Maka maf'ul bihi al-waladal jamila. Perhatikan di sini, karena al-walada di sini ini apa? Sebagai maf'ul bihi. Istilahnya sebagai apa? Man'ut. Maka kata yang mensifatinya harus sama dalam hal apa tadi? I'rab. Kalau rafa, maka yang mensifati harus apa? Rafa. Kalau nasab, maka kata yang mensifati juga harus apa? Nasab. Begitu pula dengan contoh yang ketiga, misalnya saya mendapati kata apa? Marartu. Nah, marartu. Naam. Perhatikan baik-baik. Bil waladil jamili. Nah, perhatikan baik-baik di sini. Marartu bil waladil jamili. Saya telah berjalan bersamaan atau bersama dengan seorang anak laki-laki yang apa? Yang tampan. Jadi marartu bil waladil jamili. Perhatikan di sini perubahannya. Kalau tadi al waladul jamilu, rafa. Al-waladal jamila apa? Nasab. Sekarang al-waladil jamili apa? Majrur ataupun apa? Jar. Nah, di sini perhatikan wahai saudaraku, dua kata yang saya beri garis bawah ini adalah susunan apa? Adalah susunan an-na'tu. Adalah susunan al-wasfu yang sudah barang tentu padanya terdapat apa? Na'tun, na'am. Kemudian apa? Man'utun atau apa? Sifatun atau mausufun. Di mana na'at atau sifat wajib mengikuti i'rab man'ut. Makanya kaidah yang harus kita perhatikan, na'at atau sifat wajib mengikuti man'ut ataupun mausuf dalam hal apa? Yang pertama, i'rabnya. Dan ini sudah kita saksikan, ini sudah kita lihat bersama bahwasanya tidak sama antara apa? Kalimat yang pertama ja'al waladul jamilu, ra'aitul waladal jamila, marartu bil waladil jamil. Naam. Tidak sama kedudukan dari masing-masing apa? Kata yang saya beri garis bawah. Karena apa? Karena padanya terdapat susunan an-na'tu yang di dalamnya ada na'at, ada man'ut, ada na'at, ada man'ut, ada na'at, ada man'ut. Di mana na'at harus sesuai dengan man'ut dalam hal apa? I'rabnya, baik rofaknya, baik nasabnya ataupun apa? Jarnya. Ini yang harus kita perhatikan baik-baik. Kemudian yang kedua, saudaraku dan saudariku, tolong diperhatikan baik-baik bahwasanya na'at harus sesuai dengan man'ut. Yang kedua dalam hal apa? Dalam hal jenisnya, jinsiyatuhu. Jadi jenisnya harus sama. Maksudnya jenis di sini adalah apa? Mudzakkar dan apa? Muannasnya harus sama. Perhatikan wahai saudaraku dan saudariku seiman, ketika kata ja'al waladul jamilu, al waladul jamilu ini saya rubah dengan apa? Nah, perhatikan baik-baik. Al bintu. Al bintu mudzakkar atau muannas? Muannas. Al waladu mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Maka kalau yang disifati itu saya ganti dengan kata apa? Nah, perhatikan baik-baik. Al bintu. Apakah sifatnya, kata yang mensifatinya tetap dengan kata al jamilu? Sudah barang tentu apa? Berubah. Maka perubahan inilah wahai saudaraku dan saudariku, kita harus memperhatikan tadi, poin yang keberapa tadi? Poin yang kedua. Apa tadi poin yang kedua? Na'at harus mengikuti man'ut dalam hal apa? Jenisnya. Sifat harus mengikuti mausuf dalam hal apa? Jenisnya. Maka berubahlah jumlah apa? Fi'liyah tadi. Ja'at. Perhatikan baik-baik. Kaidah ini sudah kita apa? Pelajari ketika kita membahas jumlah fi'liyah. Ja'at al apa? Bintu al jamilatu.
Nah, ja'atil bintul jamilatu. Nah, ini sebagai apa? Fi'lun. Ini sebagai apa? Fa'ilun. Di dalamnya terdapat apa? Man'ut dan ada apa? Na'tun. Ada nah. Mengapa tidak boleh ja'at al-bintu atau ja'atil bintul jamilu? Mengapa? Karena selain harus sama i'rab, susunan an-na'tu yang di dalamnya ada na'at dan man'ut harus sama dalam hal apa? Jenisnya, mudzakkar dan muannasnya. Seperti ini. Enggak boleh ja'al waladul jamilatu. Enggak boleh. Ya, enggak boleh ja'al waladu al jamilatu karena tidak sesuai jenis. Begitu pula saya tidak boleh mengatakan ja'atil bintul jamilu. Tidak boleh. Mengapa? Karena na'at harus sesuai dengan man'ut dalam hal jenis mudzakkar dan muannasnya. Maka ya di sini al bintul jamilatu. I'rabnya tetap sama yaitu apa? Rafa. Begitu pula kalau misalnya ini saya rubah ra'aitu. Aywa, ra'aitul binta. Nah, ra'aitul bintal jamilata. Al binta al jamilata. Harus sesuai i'rab, harus sesuai apa tadi? Naam jenis. Begitu pula kalau saya apa? Rubah lagi menjadi marartu bil bintil jamilati. Marartu bil bintil jamilati. Saya berjalan bersama seorang anak perempuan yang apa? Yang cantik. Jadi sekali lagi wahai saudaraku dan saudariku, yang kedua na'at harus mengikuti man'ut dalam hal apa? Jenisnya. Kemudian yang ketiga wahai saudaraku dan saudariku, na'at dan man'ut harus sesuai dalam hal apa? Dalam hal adad. Adad artinya apa? Bilangan, ya. Meliputi apa di sini? Meliputi mufradnya, meliputi apa? Musannanya, meliputi apa? Jamaknya. Harus sama. Maka perhatikan dari contoh-contoh yang telah saya sebutkan. Naam, al-walada mufrad, al-waladu mufrad, al-waladi mufrad, al-bintu mufrad. Perhatikan kata yang apa? Mensifatinya al-jamila mufrad atau musanna? Naam, mufrad. Al-jamilu mufrad atau musanna? Mufrad. Al-jamili mufrad atau musanna? Mufrad. Al-jamilatu juga apa? Mufrad. Jadi harus sama bilangannya. Begitu pula kalau kita rubah menjadi bentuk musanna. Jadi sekali lagi wahai saudaraku dan saudariku seiman, ketika kalimat tersebut telah kita rubah menjadi bentuk apa? Musanna. Contoh misalnya apa? Ja'al waladani. Naam. Al jamilani. Ja'al waladanil jamilani. Naam. Al waladanil jamilan sebagai apa kedudukannya? Sama seperti tadi, yaitu fa'il. Apa i'rabnya? I'rabnya rafa. Tanda rafa'nya dengan apa? Dengan alif. Dengan apa? Alif. Alasannya apa? Bentuknya musanna. Bentuknya apa? Dualis. Al-jamilani sebagai na'at, sebagai sifat. Mana man'utnya? Mana mausufnya? Al-waladani. Perhatikan saudaraku saudariku, i'rabnya sudahkah sama dua kata ini? Sudah. Al-jamilani rafa dengan tanda apa? Alif. Karena apa? Musanna. Mengikuti al-waladani. I'rabnya apa? Rafa. Tanda rafanya dengan apa? Alif. Alasannya karena apa? Musanna. Begitu pula seterusnya wahai saudaraku dan saudariku, yang mengikuti tanda i'rab apa? Yang disifati baik dalam hal rafa'nya, nasabnya, termasuk apa? Jarnya sudah barang tentu dengan tanda-tanda rafa', nasab, jar yang apa? telah diterangkan. Jadi ini syarat yang keberapa? Yang ketiga. Na'at harus mengikuti man'ut dalam hal apa? Adad. Dalam hal apa? Ya, bilangan. Yang terakhir, wahai saudaraku dan saudariku seiman,
bahwa na'at harus mengikuti man'ut dalam hal apa? Na'am, nakirah ataupun apa? Ma'rifatnya. Ya, saya ulangi sekali lagi bahwa ya kata yang mensifati harus mengikuti kata yang disifati dalam hal apa? Nakirahnya ataupun ma'rifatnya. Jadi ketika saya menyebutkan kata ja'atil bintu di sini, na'am, ma'rifat dengan awalan apa saudaraku saudariku? Alif lam. Bolehkah kata yang apa mensifati ini kemudian alnya ini saya hilangkan sehingga bentuknya apa? Seperti ini, jamilatun. Loh, kok berubah? Tadi al jamilatu, sekarang jamilatun. Nah, jika isim itu telah dirubah dari ma'rifat awalan al, kemudian al itu telah saya hilangkan, maka secara umum dia apa? Harus menerima tanwin. Bolehkah kalimat ini saya bentuk seperti ini? Ja'atil bintu jamilatun. Tidak diperbolehkan. Alasannya apa? Alasannya karena dua kata ini kedudukannya sebagai apa? Susunan an-na'at sebagai fa'il, maka na'at harus sesuai dengan man'ut dalam hal apa? Saudaraku dan saudariku, nakirah dan ma'rifatnya. Maka kalau ini kita hilangkan alif lamnya, maka kata yang disifati juga harus kita apa? Hilangkan alif lamnya. Maka ja'at bintun jamilatun. Jadi sekali lagi, ja'atil bintu al-jamilatu. Ja'at bintun jamilatun. Harus sesuai apa? Nakirah dan apa? Ma'rifatnya. Ini contoh-contoh yang bisa kita berikan untuk bisa memahamkan kita tentang apa sih itu an-na'tu, apa sih itu apa? Al-wasfu, yaitu kumpulan dua isim yang satu mensifati, yang satu apa? Disifati. Di mana yang mensifati ini harus sesuai dengan yang disifati dalam hal apa tadi? Dalam hal i'rabnya, dalam hal apa? Jenisnya, dalam hal apa tadi? Bilangannya, dan dalam hal apa? Nakirah dan ma'rifatnya. Semoga pembahasan yang pertama dari isim-isim yang di i'rab apa? Marfu, poin yang terakhir yaitu at-tawabi'u li ismil marfu ini bisa kita pahami dengan baik dan benar. Dan saya sarankan bagi teman-teman semuanya untuk membaca di halaman 173 sampai apa? 175, kemudian di 176 ya, di sana dijelaskan tentang apa? Evaluasi ataupun latihan untuk menguatkan pemahaman kita tentang materi yaitu an-na'tu ataupun al-wasfu. Semoga penjelasan saya ini bermanfaat dan bisa menambah ya pengetahuan antum dan antunna semua tentang apa sih itu susunan al-wasfu. Apa sih itu susunan apa? Al-wasfu, dengan contoh-contoh di saat dia rafa, di saat dia nasab, dan di saat dia apa? Jar. Karena isim ya tidak lepas dari apa? Tiga i'rab ini. I'rab marfu, i'rab mansub, dan i'rab apa? Majrur. Sudah barang tentu kita sesuaikan dengan apa? Kondisi bilangan masing-masing dari kata tersebut. Ya, karena mufrad ya tidak sama nanti ya tanda i'rabnya dengan apa? Musanna. Musanna tidak sama nanti tanda i'rabnya dengan apa? Misalnya isim maksur ataupun isim manqus ya, dan seterusnya. Oke, sampai di sini saja saudaraku dan saudariku, apa yang bisa kita pelajari semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk kita semua memahami keterangan ini dengan baik dan benar, dan semoga usaha kita ini Allah catat sebagai amal yang diterima. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jika ada salah dan kurang, itu datangnya dari saya, datangnya dari bisikan-bisikan syaitan, tolong dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, dan saya pribadi mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla.
Dan jika ada kebenaran dari apa yang saya terangkan ini, semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.